Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wahala. Para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, khususnya mahasiswa IAIN Kudus dan utamanya mahasiswa KKN IKDR IAIN Kudus tahun 2020. Mari kita melanjutkan pengajian kita tentang fikih wabah. Ini memasuki episode yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. An-nisbatu bainal waba wat ta'un fil hukmi. Kalau minggu kemarin kita telah menjelaskan tentang perbedaan wabah dan ta'un secara umum dan khusus. Sekarang bagaimana hubungan antara wabah dan ta'un dalam hukum? An-nisbatu bainal wabai wat ta'uni fil hukmi. An-nisbatu tawi hubungan, nisbat bainal wabai wat ta'un antara wabak dan ta'un fil hukmi ing dalam hukum. Hiya nisbah al istiraku iku podo sama dalam hal apa? Fil ahkamis syar'iyyati ing dalem pira-pira hukum kang bangsa syariah, goliban ing dalem kaprae lumrahe. Jadi hubungan antara wabah dan ta'un dalam hukum ini sama, ya. Jadi secara global ini sama. Asbabu wuqu'il wabai wat ta'un, utawi iki iku pira-pira sebab terjadine wabah lan ta'un. Apa sebab-sebab terjadinya wabah dan ta'un? Asbabu wuqu'il wabai wat ta'uni itsnani, utawi pira-pira sebab terjadinya wabah dan ta'un isnani iku ana loro. Jadi ada dua pembidangan besar terjadinya wabah atau ta'un, sebab terjadinya wabah ta'un. Akaduma utawi salah suwijine isnani maknawiyun, itu secara maknawi. Wa utawi maknawi intisyarul ma'asyi wadzunubi iku akiye gumelare pira-pira maksiat wadzunubi lan pira-pira dosa. Nauzubillahi min dzalik. Jadi secara maknawi munculnya wabah, munculnya musibah, munculnya bencana itu pada hakikatnya adalah karena ulah dan apa yang didapat dari yang manusia lakukan. Di antaranya dalam hal ini adalah maksiat dan dosa. La siyama, lebih-lebih apa meneh al fawahisu, pira-pira perkara. Al-fawahis ini artinya sesuatu yang sangat-sangat melanggar norma asusila. Al-fawahis, ya,
Jadi hal-hal yang melanggar norma, asusila, pergaulan bebas, hubungan bebas dan lain sebagainya itu fawahish. Wal iklanu, dan iklan ya, ngedeng dulu. Iklan itu, ngedeng itu apa? Menampakkan. Jadi orang sudah tidak malu-malu lagi berbuat yang tidak senonoh, ya, tidak ditutup-tutupi, tapi justru diumbar, tidak sembunyi-sembunyi, malu, tapi justru dipertontonkan. Ini ironis sekali, ya. Jadi ketika fawahish sudah menyebar seperti ini, maka tunggulah pasti azab, pasti siksa, termasuk dalam hal ini wabah, taun, musibah, dan bencana pasti akan melanda umat manusia. Asani utawi kang kaping pindho, adapun yang kedua, hissi, itu dhahir, tampak. Wawa utawi hissi, yang tadi sebab musibah adalah secara maknawi, secara batin, sekarang secara indrawi, secara lahir. At-tasahul iku sembrono, tasahul fil asyai ing dalem pira-pira perkara allati rupane asya ja'alan dadekake ha ing allati Allahu sapa Allah sababan ing sebab fi husulil amradil ammati ing dalem terjadine pira-pira penyakit al-ammati yang umum, al-mubiati kang mewabah. Contoh kal hayawana tidorrah, seperti piro-piro hewan yang berbahaya, wal virusat, dan beberapa virus, al mu'diyah, yang bisa menimbulkan penyakit, artinya bisa menular, mu'diyah, wal mawadis samah, dan segala hal-hal yang sifatnya beracun. Jadi kalau manusia sembrono, bagaimana menggunakan itu, bagaimana manusia di dalam mengelola binatang-binatang, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka kemudian bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya membawa virus, kotor dan sebagainya, maka itu bisa terjadilah hal yang disebut wabah. Jadi ini faktor penting di dalam sebab-sebab terjadinya wabah, yaitu maknawi dan hissi. Maknawi itu adalah karena dosa kesalahan, meskipun sekali lagi ini yang paling penting, ketika ada musibah, ketika ada wabah, kita tidak boleh kemudian menuduh orang, menuduh suatu kaum, menuduh suatu komunitas bahwa mereka itu melanggar perintah Tuhan, makanya mereka kemudian diazab. Tidak boleh seperti itu. Setiap kali ada musibah, setiap kali ada wabah, setiap kali ada penyakit yang ganas, maka tidak ada lain bagi orang muslim terhadap orang muslim lainnya, bahkan bagi sesama manusia, adalah kita berempati, bersimpati, dan kita menolongnya. Karena yang sesuatu yang bersifat maknawi tidak boleh kita perjelas dalam arti mereka kena wabah karena mereka melanggar hukum Tuhan, mereka kena bencana karena mereka durhaka kepada Tuhan, mereka kena penyakit karena mereka tidak patuh kepada Tuhan. Tidak seperti itu, karena ini sekali lagi bersifat maknawi. Ketika sesuatu itu bersifat maknawi, maka ini adalah rahasia ilahi yang sejatinya kita yang harus introspeksi ke dalam. Karena bisa jadi kalau kita kemudian menuduh suatu kampung di sana kena bencana banjir, longsor, itu karena kampung di sana itu maksiat, itu bisa jadi kita kezaliman besar. Mengapa? Boleh jadi mungkin kampung di sana terjadi banjir, longsor, penyakit karena hutan-hutannya menjadi gundul, pohon-pohonnya ditebangi. Tapi tahukah kalian siapa yang menabrangi pohon-pohon itu? Siapa yang menggunduli pohon-pohon itu?
Mereka yang menebang pohon, yang menggunduli pohon, mungkin tidur nyenyak di hotel, mungkin dia bersenang-senang, makan berpesta pora di tempat yang mewah. Kemudian di sana orang-orang yang mendiami tempat itu ketika tanah-tanahnya menjadi gersang, kemudian pohon-pohonnya menjadi gundul, mereka terkena hantaman banjir dan tanah longsor. Tiba-tiba kita dengan mudahnya menunjukkan jari kepada mereka, berarti karena mereka ditimpa musibah, mereka maksiat kepada Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan sampai ini terjadi. Jadi sekali lagi kita akan zalim besar, kita akan berbuat sesuatu yang tidak benar, bahkan menjurus ke fitnah. Wal iyadzubillah, kalau kita sampai menuduh orang yang kena musibah itu berarti mereka ingkar kepada Tuhan. Sekali lagi, makna maknawi tidak boleh kita ubah menjadi makna zahir. Musibah, bencana, wabah, penyakit yang terjadi secara maknawi memang itu adalah cobaan, bisa juga siksaan dari Tuhan, tetapi semuanya harus introspeksi masing-masing ke dalam. Boleh jadi mereka ditimpa wabah adalah kesalahan kita, boleh jadi suatu komunitas ditimpa penyakit adalah kesalahan kita, karena kita yang abai, karena kita yang tidak punya peran dan andil yang cukup untuk membantu mereka dan lain sebagainya. Demikian tentang masalah wabah secara maknawi. Sedangkan wabah secara hissi adalah kesembronoan kita, ketidakhati-hatian kita menghadapi apa yang ada, yang disediakan Allah ini. Hal-hal yang sifatnya mungkin beracun, hal-hal yang sifatnya kotor, hal-hal yang sifatnya mungkin tidak baik, tidak kita kelola dengan baik, tapi kita sembrono dalam penggunaan, sehingga itu memicu munculnya wabah dan penyakit. Al-hikmatu tawikiku hikmah min wuku'il waba'i wat ta'un, saking terjadinya wabah dan ta'un. Apa hikmah di balik musibah? Al-hikmatu min wuku'il waba'i wat ta'un salasatu asya. Hikmah di balik adanya wabah dan ta'un adalah 3 perkara. Akadua annahu syahadatun liman mata bihi minal mu'minina sabiran muhtasiban aw ihtabasa bihi sabiran muhtasiban. Sesungguhnya adanya penyakit, adanya wabah berarti Allah mencintai kita. Orang-orang yang meninggal, orang-orang yang diwafatkan Allah dari golongan kaum mukminin, ketika mereka tertimpa wabah, ketika mereka mendapatkan penyakit, kemudian mereka meninggal, maka Allah anugerahi mereka meninggalnya adalah meninggal secara syahid. Jadi mati syahid, mati yang mulia. Atau juga ya, orang yang tertahan, tidak bisa kemana-mana, di lockdown, ketika dia sabar, maka itu juga pahala yang sangat besar. Dia bersabar, ya, dia menaati aturan, dia menaati apa yang dimaklumatkan oleh ulil amri, oleh pemerintah, ya, dia kemudian menjaga dan sebagainya. Dia bersabar dengan adanya musibah ini, dengan adanya wabah ini, dengan tetap berharap optimis bahwa badai pasti berlalu dan wabah ini pasti akan segera pergi, maka itu juga sebuah ladang pahala yang besar bagi kita. Karena itu sekali lagi, marilah adanya wabah, adanya penyakit ini, kita tetap optimis, kita tidak boleh berputus asa, kita tidak boleh putus harapan. Segala upaya sudah kita curahkan, pemerintah sudah berupaya sedemikian rupa, kita juga berupaya dari diri kita, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Mudah-mudahan dengan adanya wabah ini banyak hikmah yang akan kita dapatkan, banyak pahala yang akan kita peroleh, dan akhirnya semoga wabah yang melanda negeri ini dan di seluruh penjuru dunia ini akan segera pergi. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa kita sampaikan sedikit. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. As-tsani, ya, tsumma qala as-tsani annahu rahmatun minallah.
bagaimana hikmah yang kedua dari adanya wabah ini. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.